Pemirsa, Anda kembali di Newsline Bisnis. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti maraknya praktik joki dalam penggunaan sistem Cortex yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Ia berjanji akan menghapus kemunculan jasa perantara tersebut. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, Menkyu Purbaya mengakui bahwa praktik joki muncul karena adanya peluang dalam sistem yang belum sepenuhnya sempurna. Menurutnya, desain Cortex saat ini dinilai masih terlalu kompleks bagi pengguna awam, sehingga membuka ruang bagi pihak ketiga untuk menjadi perantara. Kedepannya, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memperbaiki sistem Cortex agar lebih sederhana dan mudah digunakan sehingga tidak lagi membutuhkan jasa joki dalam pelaporan pajak. Marak joki Cortex, Pak. Ya itu kalau ekonomi kan kalau ada kesempatan pasti ada yang masuk ke situ. Yang tapi ke depan kita betulin sehingga Cortex nggak perlu pakai joki lagi. Dan desainnya agak cacat rupanya, desain supaya agak sulit dipakai orang biasa sehingga ada joki atau software interface yang bisa menghubungkan Cortex dengan orang biasa. Sekarang terlalu cepat, terlalu pendek waktunya kita betulin karena saya baru tahu sebulan yang lalu, kurang dari sebulan lah, bahwa ada perlu atau ada ruang untuk orang masuk di tengah Cortex ke sana. Jadi seperti Cortex diciptakan kelemahan supaya ada bisnis di tengah. Sebelumnya dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Maret 2026 naik 20,70% secara tahunan. Kenaikan penerimaan pajak seiring membaiknya aktivitas ekonomi nasional dan peningkatan efektivitas sistem perpajakan. Tidak tahu pada waktu itu. Jadi yang kita jalankan sekarang, perlu ada arah Pak ke depan bagaimana. Pemirsa, fenomena penggunaan jasa joki dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak mencuat di media sosial. Dan untuk membahasnya kami akan berbincang dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Ibu Inge Diana Rismawanti. Selamat sore, Bu Inge. Selamat sore pemirsa Metro TV semuanya. Bu Inge, kalau kita lihat di media sosial ini sudah beredar bagaimana mereka memberikan servisnya sebagai joki untuk Cortex, Bu. Ini juga cukup beragam, dari mulai 20.000 sampai 100.000. Pertama-tama Kemenkyu pas menemui ini apa yang menjadi respon utama? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya mungkin seperti ini ya. Kita kan semua paham bahwa Cortex merupakan aplikasi baru yang baru diimplementasikan untuk pelaporan SPT tahunan PPH tahun pajak 2025 di tahun 2026 ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam pengisiannya. Tapi kami sebagai pihak yang barangkali menggunakan Cortex tersebut dalam sistem administrasi, kami akan selalu mengingatkan masyarakat wajib pajak untuk tidak menggunakan joki Cortex ataupun pihak ketiga lain yang tidak resmi. Jadi kami sangat menganjurkan apabila ingin melakukan atau ingin mendapatkan pendampingan dalam pengisian pelaporan SPT, silakan menghubungi kami. Bisa dibantu oleh penyuluh pajak, teman-teman petugas pajak, atau oleh konsultan pajak di kantor pelayanan pajak terdekat, atau juga bisa melihat di kanal media sosial kami karena di sana sudah banyak terdapat panduan untuk bagaimana mengisi pelaporan SPT, termasuk juga bagaimana cara registrasi akun Cortex. Demikian mungkin ya. Iya, nah Bu Inge, berarti kan keberadaan joki ini ada karena mungkin banyak masyarakat yang make ya, berarti laku joki ini. Nah, resiko paling bahaya yang bisa dialami oleh para pengguna ketika akan melaporkan SPT-nya ini pakai Cortex ini apa, Bu Inge? Baik, nah kita harus hati-hati karena bagaimanapun juga apabila dia melakukan login ke dalam akun Cortex wajib pajak, berarti wajib pajak harus memberikan data pribadi. Pertama, misalnya apa? Nick-nya udah pasti jelas dimintakan oleh joki tersebut, ada lagi NPWP-nya.
juga barangkali password untuk dia bisa masuk atau login ke dalam aplikasi Kortex tersebut. Hal tersebut merupakan data-data pribadi yang ada kemungkinan apabila ada niat lain ya di luar membantu untuk pelaporan SPT tadi dapat dipergunakan untuk hal-hal yang barangkali tidak diinginkan terjadi oleh masyarakat wajib pajak. Untuk itulah kami selalu menghimbau kalau misalnya dilihat di dalam media sosial kami, begitu juga di dalam website pengumuman, kami berkali-kali mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan joki Kortex ya atau barangkali pihak ketiga lain dari yang eksternal yang bukan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu akan terus kami lakukan. Baik, imbauan dan Kami sangat juga paham, kami sangat paham kalau masyarakat masih merasakan bingung gitu karena baru pertama kali kan melaporkan SPT lewat Kortex. Nah tadi kami sangat menyarankan agar kembali kepada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau meminta pendampingan dari petugas-petugas kami di kantor pajak. Karena kami pasti akan siap mendampingi sampai berhasil melaporkan SPT-nya. baik, sampai saat ini imbauan dan Demikian, sosialisasi terus dilakukan. Tapi Bu Inge, kalau kita lihat kemarin Menkyu memang sudah mengakui kalau masih ada kekurangan dalam Kortex ini. Bu, apa yang menjadi evaluasi dari Kementerian Keuangan, terutama dari DJP, agar ini juga lebih baik ke depannya dan tidak perlu kita sebagai wajib pajak menggunakan joki, Bu? Ya, baik. Kami selalu melakukan evaluasi terhadap Kortex yang memang selama ini sudah diimplementasikan di masyarakat. Kami sangat paham, barangkali di sana masih ada beberapa kekurangan. Sebagai contoh misalnya yang sering dikeluhkan adalah bahasanya yang terlalu teknis di dalam Kortex, sehingga mereka bingung mengartikan apa yang ada di sana. Ini sudah menjadi masukan kami dan pasti akan kami perbaiki ke depannya. Kemarin juga Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa Kortex ini akan terus diperbaiki, dievaluasi di mana kekurangannya. Setiap masukan yang kami terima tentu akan kami kumpulkan, kami sampaikan kepada tim teknis dan pada saatnya nanti akan kita lakukan perbaikan. Setiap keluhan yang datang dari masyarakat pada saat masa pelaporan SPT ini selalu kami upayakan untuk diberikan respon yang cepat nih, kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Karena kami kan di kantor pusat pasti memonitor apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Misalnya ada terjadi kendala apa di belahan Indonesia Barat atau di Indonesia Timur. Itu selalu kami monitor dan supaya kami berikan respon yang cepat terhadap setiap keluhan yang ada. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang masih belum paham, pasti kami langsung memberikan pemahaman. Jadi tidak hanya langsung kepada wajib pajak, kepada petugas pajak, kepada semua orang yang memberikan atau barangkali bisa menghubungi Kring Pajak, ya ada live chat kami juga, itu semua bisa memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam Kortex tadi sebetulnya. Yang penting yang akan selalu kami ingatkan adalah harus menghubungi kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Itu barangkali yang penting harus diingat oleh para masyarakat wajib pajak. Baik, kembali meminta bantuan kepada pihak resmi ya Ibu Inge. Bu Inge, kalau ditemukan masih adanya Betul joki sekali. nih yang menawarkan bantuannya kepada para wajib pajak, apakah pihak DJP akan melibatkan pihak lain untuk menindak joki-joki ini? Ya, sementara ini kami pasti mengingatkan yang bersangkutan. Kan biasanya mereka menawarkan jasanya di media sosial ya. Kami beserta teman-teman seluruh petugas pajak yang menyadari bahwa hal itu barangkali kurang baik atau kurang benar, kami pasti akan mengingatkan. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pelaporan SPT tahunan PPH, pajak penghasilan orang pribadi utamanya, itu adalah merupakan kewajiban dari masyarakat itu sendiri, dari wajib pajak itu sendiri. Sehingga kami sangat menyarankan agar dilakukan pengisian secara mandiri. Kalaupun perlu dilakukan asistensi, tadi carilah petugas yang resmi, kan seperti itu. Dengan sistem self-assessment itu berarti si wajib pajak harus paham apa yang diisikan di dalam SPT-nya. Dia harus mengisi pelaporannya secara benar, lengkap, dan jelas. Kalau misalnya diberikan kepada pihak yang tadi, tidak bisa kita mintai tanggung jawabnya seandainya dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang kalau joki kan mereka ingin menawarkan yang sampai puas nih pelanggannya. Sehingga yang tadinya misalnya SPT-nya kalau di Kortex bisa terlihat kurang bayar, sama joki kemudian dinihilkan supaya pelanggannya puas. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai tadi dimasukkan ke dalam data SPT orang pribadi tadi, data-data yang sebetulnya tidak benar gitu loh.
Dan jangan lupa juga data pribadi tadi kan mungkin saja dimanfaatkan untuk hal-hal yang tadi di luar ketentuan yang ada selama ini. Kalau kami di Direktorat Jenderal Pajak terikat kepada ketentuan di undang-undang bahwa kami harus merahasiakan data wajib pajak kepada pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga kami akan menjamin kerahasiaan data wajib pajak apapun yang mereka laporkan. Dan kalau saya boleh lebih elaborasi lagi, dalam SPT tahunan PPh orang pribadi itu yang paham sebetulnya kan hanya orang pribadi tersebut, ya enggak? Kalau kita bicara mengenai harta misalnya gitu, mereka kalau konsultan kalau kita bilang saya nggak tahu harganya, udah kita kira-kira saja. Mari kita masukkan angka terserah misalnya pihak jokinya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara secara pribadi, contoh misalnya rumah gitu kan, kita punya SPPT PBB, bisa kita lihat di sana nilai NJOP-nya berapa gitu. Kalau ketemu joki kita nggak memiliki, tidak memegang tadi nilai NJOP, mungkin kita akan mengira-ngira gitu. Tapi kalau kita isi sendiri, itu pasti akan kita lihat berapa sebetulnya harga yang sebenarnya. Nah itulah yang tadi kami harapkan sebetulnya bahwa wajib pajak itu mengisi secara mandiri sehingga dia paham apa yang ada di sana. Satu hal lagi mungkin yang ingin kami sampaikan adalah apabila misalnya dibantu oleh pihak luar, konsultan pajak saja misalnya nih ya, konsultan pajak itu harusnya terdaftar di dalam akun Kortex si wajib pajak tersebut. Dia harus bisa dimintai pertanggungjawabannya apabila nanti kami melakukan klarifikasi terhadap SPT tahunan PPh yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut. Begitu Mbak Jessica dan Mbak Gemma. Iya, Bu Inge, kalau kita tidak salah juga DJP memiliki program relawan pajak, betul Bu, dari kalangan mahasiswa. Apakah ini bisa membantu Betul kita sekali. untuk laporan di Kortex, Bu? Oke, nah untuk relawan pajak, kami menugaskan mereka untuk membantu memberikan asistensi di kantor pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman renjani atau relawan pajak ini berada di kantor pajak, itu pasti didampingi oleh kami dari petugas pajak. Jadi kami pastikan dan mereka juga sebetulnya sudah terikat semacam fakta integritas dengan kami. Bahwa mereka pada saat memberikan pendampingan kepada wajib pajak tidak boleh menyebarluaskan data yang dimiliki oleh wajib pajak tadi kepada pihak luar. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Inge Diana Rismawati untuk konfirmasinya. Semoga para wajib pajak ini segera melakukan pengisian ya di tahun ini. Terima kasih Ibu Inge selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP sudah berbagi insight-nya kepada kami. Selamat kembali bertugas Ibu Inge. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.